kali ini Ibu akan menerangkan materi mengenai keberagaman sekitar. Kita sebagai makhluk sosial harus tahu nih dengan lingkungan sekitar kita. Yuk kita berkenalan dengan alam dan juga berkenalan dengan manusia. Ibu akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu interaksi? Interaksi itu sama nggak sih, Bu, dengan komunikasi? Oke, terima kasih Nida sudah bertanya. Jadi komunikasi itu masuk ke dalam bagian dari interaksi ya. Jadi interaksi merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya sebuah hubungan antara seseorang dan orang lain yang kemudian diaktualisasikan melalui praktek komunikasi. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi nih mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sosial berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Nah, kalian perlu tahu nih studi tentang interaksi sosial untuk menunjukkan hal-hal penting dalam kehidupan sosial semasa remaja. Kalian pasti selalu melewati seseorang di jalan atau bertukar kata dengan seorang teman di setiap aktivitas sehari-hari. Nah, kalian menganggap bahwa kegiatan tersebut tampak seperti aktivitas kecil dan tidak menarik. Nah, hal-hal yang kalian lakukan berkali-kali dalam sehari tanpa memikirkannya, padahal itu merupakan bentuk dari interaksi sosial. Nah, apa sih syarat-syarat interaksi sosial? Nah, yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial merupakan keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Nah, kontak sosial ini bukan berarti melakukan sentuhan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai sentuhan secara verbal atau kata-kata. Nah, kontak sosial terbagi menjadi dua. Ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Di sini ada yang bisa memberikan contoh apa itu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Contoh dari kontak sosial primer dapat berupa percakapan, debat, kuliah, pidato, dan seminar. Sedangkan kontak sosial sekunder itu terjadi dengan perantara media dan alat seperti telekomunikasi, telepon seluler, atau smartphone. Oke, betul sekali jawaban dari Lailatul. Jadi itu ya teman-teman, contoh dari kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Selanjutnya, syarat-syarat interaksi sosial yang terakhir ada komunikasi nih, seperti yang tadi ditanyakan oleh Nida. Jadi komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan atau bisa dikatakan sebagai komunikator kepada penerima pesan atau bisa dikatakan sebagai komunikan. Nah, komunikasi terjadi dan berlangsung jika individu menyampaikan suatu rangsang atau stimulus yang dapat direspon dan dijawab oleh individu lain yang ingin dituju. Nah, selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarahkan pada kesatuan. Contohnya yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi yang utama dari suatu proses interaksi sosial asosiatif karena dilakukan untuk memenuhi suatu kepentingan atau kebutuhan bersama-sama. Dan yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses seorang atau kelompok dalam tahap penyesuaian akibat pertentangan yang terjadi sebelum akomodasi dalam rangka untuk mengatasi ketegangan. Dan yang ketiga ada asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan pembaruan dari dua kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang hilang, sehingga terbentuk kebudayaan baru. Asimilasi ditandai dengan usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan yang terjadi antara orang atau suatu kelompok.
Dan yang terakhir ada akulturasi nih. Pasti akulturasi itu, pasti kalian sering dengar kan mengenai akulturasi. Nah, akulturasi itu pencampuran dari kebudayaan. Nah, akulturasi dapat terjadi saat suatu kelompok yang punya kebudayaan tertentu dihadapkan pada suatu unsur budaya asing yang secara sadar atau tidak mulai diterima keberadaannya tanpa berpengaruh pada budaya yang sudah ada. Contohnya yang kita ketahui seperti bangunan Masjid Demak yang merupakan tempat ibadah umat Islam tetapi memiliki corak Hindu dengan atap bertingkat seperti layaknya candi Hindu. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial disosiatif ini bertolak belakang dengan interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial disosiatif ini memiliki akhir yang negatif atau berujung pada perpecahan antara individu maupun kelompok. Contohnya yang pertama ada persaingan. Pasti di antara kalian sering kan melakukan persaingan. Nah, persaingan ini biasanya timbul dari dua individu atau lebih dengan saling merebutkan sesuatu yang jumlahnya terbatas sehingga memungkinkan untuk melakukan segala cara. Dan yang kedua ada kontravensi. Kontravensi ini merupakan suatu proses sosial yang terjadi di dalam persaingan dan pertentangan atau konflik. Nah, kontravensi ini biasanya muncul dari sikap yang tidak senang terhadap orang lain. Nah, dan yang terakhir ada pertentangan atau konflik sosial. Konflik sering terjadi dengan disertai berbagai ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik memunculkan berbagai macam pertentangan seperti dari masalah pribadi atau rasial atau antar kelas sosial, politik, bahkan sampai internasional. Nah, jadi seperti itu materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Dari penjelasan yang tadi, ada yang ingin bertanya atau ada yang belum bisa dimengerti? Saya ingin bertanya, Bu. Izin bertanya. Silahkan, Ida. Mengapa interaksi antara manusia dan lingkungan dikatakan sebagai hubungan timbal balik, Bu? Wih, oke. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi, Ibu akan menjawab ya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam bersifat timbal balik karena saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, kegiatan manusia bisa mempengaruhi lingkungan alam. Begitu pula dengan lingkungan yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, udah tidak ada yang ingin bertanya lagi atau semua sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau semuanya sudah paham, mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan kita pada kali ini. Lalu Ibu ingin memberikan kalian tugas berupa resum dari penjelasan yang tadi Ibu sampaikan. Nah, untuk pengumpulannya Ibu minta untuk dikumpulkan minggu depan. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, kalau gitu Ibu tutup pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih.